menurut kakak boleh nggak nih diceritain proses perjalanan kakak sampai bisa jadi ketua ekstrakurikuler taekwondo dan juga ekstrakurikuler karate, gimana nih perjalanan? Boleh. Untuk dari saya, perjalanan ke ketua karate itu mungkin tidak cukup rumit juga ya. Saya cuma latihan dengan rajin, ibaratnya seperti mengambil pada ekstrakurikuler karate ini. Dan dari pengurus inti yang sebelumnya, akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi ketua karate yang untuk periode berikutnya, periode tahun ini. Nah, setelah itu dan saya menyetujuinya, saya mau, dan akhirnya saya dijadikan ketua karate ekstrakurikuler karate di SMA 2 pada periode ini. Artinya nggak terlalu ribet ya perjalanan kakak dia sampai menjadi ketua karate, jadi dengan cara latihan aja aku udah cukup gitu bisa. Ya, karena jadi ketua kan menanggung jawab di kegiatan ekstrakurikuler, jadi dicari yang rajin latihannya. Oke. Kalau Kak Rifki gimana nih perjalanan kakak sampai bisa jadi ketua taekwondo? Saya nggak terlalu ribet. Ya rajin latihan aja pasti juga bakal ya. Kalau saya bedanya, kalau mungkin kalau bagus dipilih oleh ketua sebelumnya, kalau saya dipilih langsung oleh pelatih dari pelatih sekolahnya. Mungkin dari pelatih melihat saya yang lebih rajin dan lebih aktif itu dalam latihan ekskul, sehingga saya ditunjuk menjadi ketua. Oh, jadi nggak ada kayak misalkan kandidat atau pemilihan itu nggak ada Kak? Jadi langsung aja dipilih sama pembina ataupun ketua ekskulnya? Ya, Tidak ada kandidat seperti secara formal tidak ada dibikin kandidat, mungkin secara diskusi antar pengurus inti saja mungkin. Jadi ibaratnya tuh kayak ini orang-orang yang rajinnya tuh, terus itu kandidatnya seperti itu, jadi habis itu dipilih lagi, disaring-saring lagi secara diskusi saja, secara tidak terlalu formal juga sih pemilihannya. Oke. Kita next ya. Kenapa sih kakak tuh pengen jadi ketua ekskul karate taekwondo? Padahal kakak tahu kan jadi ketua ekskul tuh tanggungannya banyak, gak mudah gitu. Tapi kenapa kakak pengen jadi ketua ekskul gitu? kalau dari saya, tadi pertanyaannya belum. Kenapa kakak pengen jadi ketua ekskul taekwondo? Padahal kakak kan tahu gitu ketua ekskul taekwondo itu kan susah banget dan lain-lain gitu. Ya intinya mah jalannya aja dengan niat, dan sebelum kita menjadi ketua juga kan kita harus sudah siap. Jadi dari ketua sebelumnya dan wakilnya, mungkin sekretarisnya, kan mereka kan mesti ngobrol-ngobrol banyak siapa yang akan menjadi ketua sebelumnya. Ya poin jalan dengan niat dan sungguh-sungguh aja. Mungkin sebelum kita menjadi ketua itu kita juga sudah siap sebelum kita ditunjuk. Jadi apa ya? Ya pokoknya jalannya dengan niat, dengan sungguh-sungguh pokoknya. Jangan dibebani lah, jangan masih terbebani. Ya pasti yang namanya ketua ya, ketua bagi dalam organisasi itu kan pasti ada resikonya yang harus kita tanggung. Ya mungkin cerita aja. Ya, siap. Boleh. Kak Bagus gimana? Kenapa sih kakak pengen jadi ketua karate? Kalau dari saya apa ya? Pengen mencoba hal baru, karena saya sebelumnya belum pernah ikut dalam suatu organisasi ya, dari SMP itu. Jadi sekarang saya pada tahun ini tuh ditunjuk untuk menjadi ketua karate, jadi saya mau aja ya. Saya ingin menambah pengalaman juga kan, salah satunya pengalaman berorganisasi. Dan ya walaupun ada resiko-resiko, insya Allah saya bisa menangnya ya. Itu ya memang ketua apapun pasti ada resikonya, ada resiko yang berat, ada tanggung jawabnya. Intinya ya seperti
Gak mungkin tiket. Iya. Kalau tantangan mungkin seperti apa, kurang mungkin kinerja yang kurang apa ya, kurang kerjasamanya itu antar pengurus tuh dalam suatu pengurus itu mungkin kadang kurang gitu, atau mungkin ada kesibukan lain dari salah satu pengurusnya, atau mungkin biasanya kalau di saya tuh kadang mengkoordinasi pengurus inti yang lainnya tuh kadang juga ada kendala juga, jadi dalam melaksanakan tugasnya tuh kadang ada kendala, dan juga mungkin beberapa kendala lain ya apa ya, jadi intinya kendalanya di Pengurus intinya. pengurusnya saja sih. Kalau kendalanya mungkin Emang kenapa sih kak pengurusnya, maksudnya kayak jarang hadir kah atau kurang aktif kah, dan semuanya itu gimana? Sampai bisa kakak bilang itu sebagai kendala terbesarnya gitu dari sekolah. kurang aktif ya jika diajak diskusi dalam menentukan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin menjadi penyelenggara lomba di class meeting, mungkin di situ diajak berdiskusinya kurang responsif, anggota pengurus intinya itu untuk mungkin dari responsifnya saja yang kurang dalam diskusi. Kalau dari keseluruhan anggota ekskul mungkin ya mungkin kehadirannya mungkin motivasi yang kurang dari dirinya sendiri. Ekskul anggota ekskul karate yang mungkin kadang suka tidak hadir di dalam waktu latihan ekstrakurikuler. Ada seriusan juga ya. Iya, ada yang izin atau mungkin tidak ada kabar tidak latihan. Ya, biasanya itu saja. Mungkin kalau dalam latihan kembali mungkin ya terasa panas, mungkin capek, tapi itu ya biasa sih. Kalau itu mah wajar. Ya kan kalian Semoga itu bisa diatasi, bisa. Kalau capek ya wajar lah, latihan capek ya. Kalau namanya latihan fisik, Apalagi namanya bela diri. iya namanya bela diri kan. Iya, Terus benar. untuk, ya mungkin itu jadi alasan ada yang tidak hadir, tapi saya juga tidak tahu, kurang tahu juga sih. ya bisa jadi karena ya namanya juga bela diri ya, pasti Iya. panas banget, jujur apalagi panas manda. Kalau kakak gimana, tantangan apa yang kakak hadapin di ketua ini? Kalau saya ya nggak terlalu beda jauh banget sih. Mungkin dari keseriusan anggota-anggotanya susah di situnya doang. Kayak mungkin dari mereka yang tadi tuh nggak ada kabar, kadang lagi izin, mungkin ada yang beralasan juga untuk dari exco. Padahal mereka tuh apa ya mungkin perlu menunjukkan diri. Padahal kan sebenarnya latihan bisa-bisa aja ya mungkin karena kurangnya ada keseriusan. Dan dari saya juga saya sebenarnya suka nggak sering juga sih, suka ada mengadakan kumpulan kayak mengevaluasi tentang ekskul, kayak kalian tuh apa ya mungkin ya, jadi sebelum kalian masuk ke bela diri itu kalian tuh harus memulainya dengan niat dari kesembuhan. Jadi apa ya, belajar ilmu bela diri itu tidak setengah-setengah gitu ya, sama aja kayak kita sekolah gitu, kayak di kelas mengikuti pelajaran sampai selesai. Nah itu kan jadi setengah-setengah, jadi kita tuh dapat ilmunya juga kayak setengah-setengah. Mungkin ya terlalu banyak nggak hadirnya, jadi mungkin banyak perasaannya kalau ke sekolah mungkin kendalanya di situ aja. Tapi kalau misalkan nih ada banyak anak-anak yang jarang hadir, banyak alasan kayak tadi kakak bilang kan, banyak yang izin, banyak yang sok sibuk kayak gitu, itu cara kakak nangkapnya gimana sih? Misalkan cara kakak ngajak lagi gitu, misalkan biar mereka aktif lagi di expo itu tuh gimana? Itu tergantung orangnya. Iya, biasanya ya tetap aja sih diajak latihan aja. Soalnya kita juga nggak bisa maksa juga untuk latihan itu kan, karena kalau menurut saya itu ekskul itu ya sesuai minatnya masing-masing. Kalau mungkin jarang latihan karena minatnya bukan di situ kan, ya mau gimana lagi ya terserah. Jadi intinya saya mengajak aja, saya mengumumkan tiap hari Jumat latihan bagi anggota karate. Ya kalau memang dia berminat
anggotanya aja gimana yang ekskulnya. Kalau mau latihan silakan, tapi kalau memang tidak berminat juga ya tidak apa-apa. Kalau misalkan ketemu yang kayak gitu kan kadang ada nih yang kadang tuh alasannya gara-gara misalkan panas, kayak tadi yang kakak bilang panas gitu. Terus misalkan kakak kayak gitu kadang ada rasa kesel gak sih dengernya, kayak ya udah tahu latihan bela diri mas kalian nggak masa kalian takut panas kayak gitu. Ada nggak sih rasa kesel gitu sama anak-anak anggota kalian yang ada takut panas gitu? Saya sikapi dengan apa ya udah gitu kan, yang namanya bela diri mau panas mau ada juga. Yang namanya bela diri kan pasti ada fisiknya, latihan fisiknya. Dan juga kan badan kita panas juga kan, melakukan ingat gitu. Jadi apa ya, masalah panas gak panas itu jangan dijadikan alasan aja sebenarnya. Ya, jadi kan kalau ada yang rasa panas atau gimana atau capek ya itu kan bagian dari penguatan fisiknya ya. Kalau dari saya sih nggak merasa kesal, itu ya ini sendiri aja. Kalau emang masih bersemangat ya bagus kan, karena walaupun dia merasa panas atau capek, tapi itu berdampak baik juga ke dianya nanti, karena itu dia fisik dia kan menjadi lebih kuat lagi, jadi bagus kan. Makanya kalau yang bisa bertahan gitu ya bagus ya, ke bapak silakan gitu kan, malah fisiknya jadi kuat. Tapi kalau memang yang nggak kuat banget emang itu bikin dia merasa ya sudah, mungkin ada jalan. Ada nggak sih kak motivasi gitu buat adik-adik kakak yang sekarang jadi anggota, buat temen-temen kakak yang jadi anggota, biar mereka bisa lebih aktif lagi gitu di ekskul kalian, biar nggak malas-malas lagi? Ada nggak motivasi atau apa gitu yang bisa bikin mereka semangat di ekskul kalian biar mereka tetap? Ada boleh nih kayak santai kalau boleh nih. Kalau saya sering mengadakan evaluasi. Saya ulang lagi, saya suka mengadakan pembuatan gitu, kayak mengadakan evaluasi untuk saya beri mungkin amanat ya, kurang lebih nggak banyak gak sedikit sih, untuk lebih rajin lagi ekskulnya ya, latihannya supaya pelatih ekskulnya juga kan jadi ikut bersemangat. Jadi misalnya dari anggotanya semangat, pelatih ekskulnya juga otomatis bakal semangat. Jangan kalau misalnya anggotanya malas-malasan ya pelatih juga mungkin 50-50 semangat ya semangat. Nggak datang ke sini kalau misalkan. Ya, ya dari saya juga sama juga kan, setiap selesai latihan tuh kita berkumpul dulu, dan langsung pulang kan, penyampaian pesan-pesan dari pelatih kan. Nah itu penyampaian untuk terus semangat, dan dalam belajar bela diri karate itu ya seperti itulah. Jadi harus tetap semangat, jangan bosan. Jadi itu sih motivasinya, jadi tetap semangat aja, tetap semangat lagi. Memang dalam latihan melatih fisik tuh ya seperti itu gitu. Memang capek dalam panas-panas, tapi itu melatih untuk fisik kalian dan untuk kedepannya nanti akan berhasil. Walaupun juga nggak usah dirasain ya kan? Iya. Biar kita juga bisa lebih kuat lagi. Kalau misalkan menurut kakak tuh udah jadi versi pemimpin yang baik belum dalam menghadapi anggota-anggota kakak? Atau ada nggak sih versi pemimpin yang kakak mau capai gitu dalam mengetuai ekstrakurikuler ini? Bagi saya belum menjadi pemimpin yang baik, sejauh ini masih banyak masalah atau kendala yang sulit saya atasi ya, dan juga saya masih memiliki sikap yang kurang baik dalam menjadi pemimpin, menjadi ketua ekskul ini. Masih banyak kurangnya ya, masih banyak sekali kurangnya. Kalau versi pemimpin yang kakak pengen capai gitu itu gimana? Maksudnya pemimpin yang seperti apa sih? Pemimpin yang ingin saya cari, pemimpin yang bijak, yang memperhatikan seluruh anggota organisasi itu dan membuat organisasi itu menjadi berguna bagi siapapun. Tentunya ketua yang dihormati, bukan dihormati, ketua yang dihargai oleh ya dia. Jadi gini, ada sistem tanam ketua ya kan. Jadi kalau ketua itu dihargai oleh
anggotanya, berarti dia kan sudah berbuat baik juga kepada anggotanya. Iya. Jadi seperti itu. Aku ngerti. Kalau kakak versi pemimpin gimana yang kakak pengen? Santai kok, ya mikir kok, aman. Ya lebih bagus, jadi bijak dalam menghadapi semua ya, resiko yang kita hadapi sebagai ketua. Dan itu kita tuh apa ya, mengevaluasi anggotanya tuh langsung apa ya, anggotanya tuh memang termotivasi oleh kita, oleh ketuanya, mungkin kayak anggotanya tuh jadi mengikuti jejak kita. Mungkin anggotanya setelah saya menjabat sebagai ketua, mungkin ada dari ketua selanjutnya, si ketua selanjutnya tuh yang akan menjadi ketua selanjutnya akan mengikuti jejak kita yang ada hal-hal yang bagus untuk diikuti lah ketika nanti menjadi ketua. Kan karena kita menjadi ketua kan mungkin pastinya butuh ketua pengganti ya. Bisa juga pengen. Iya. Jangan terlalu lama. Yang kakak harapin buat ekskul yang kakak pimpin sekarang atau yang ada di pikiran kakak deh buat ketua selanjutnya tuh yang kayak gimana yang kakak harapin gitu buat mereka? Gimana? Tentunya untuk ketua selanjutnya tuh saya berharap lebih baik dari saya, yang jelas lebih bisa bertanggung jawab dan lebih membuat ekskul ekstrakurikuler itu organisasi yang lebih aktif lagi, yang lebih berguna, dan ketuanya tuh lebih baik dalam mengkoordinasi para pengurus intinya dan juga para seluruh anggota ekstrakurikulernya. Amin, semoga. Kalau kakak gimana harapan kakak buat ekskul kakak ke depannya? Apalagi kakak udah mimpin nih. Untuk ketua selanjutnya mungkin bisa menjadi baik dan bisa mengarahkan anggota-anggotanya, mungkin yang lama atau yang baru, untuk adanya keseriusan di ekstrakurikuler itu. Jadi tidak hanya ingin ikut aja gitu. Maksudnya kan kalau kita ingin ikutan mungkin ya udah mau ikut ikutan mungkin, atau ikutan temennya, atau mungkin dia hanya ingin mencoba. Karena mencoba dengan ikut hanya dengan mencoba dengan keseriusan itu beda. Jika kita menjalani dengan keseriusan mungkin bakal apa ya, ada niat dalam dirinya gitu. Jadi sebelum dia mengikuti organisasi, pasti dia mempunyai tujuan terlebih dahulu sebelum mengikuti organisasi tersebut. Kalau misalkan yang ikut-ikutan doang tuh biasanya gimana sih kak? Apa kayak tengah perjalanan males kah atau kayak gimana? Kalau misalkan yang cuma ikut-ikutan pengen ikut doang tuh gimana? Ya kelihatan dari latihannya sih. Kadang ada juga kayak izin mungkin kayak temennya kayak ekskul, si ini kayak ekskul, temen juga kayak ekskul. Jadi kayak si ini izin yang sebenarnya beralasan tidak ekskul. Tapi di taekwondo ada yang kayak gitu? Banyak. Yang saya sih bagi taekwondo banyak banget. Mungkin asal kalian tahu taekwondo itu kayak sebenarnya dengan bagus tuh berbeda ya. Anggota saya dengan anggota taekwondo itu sangat berbeda. Mungkin dari jumlah anggotanya, jumlah ketika ya latihan itu sangat jauh berbeda. Misal dari taekwondo 5 orang, dari karate 15 orang. Nah, itu kan sangat jauh berbeda gitu. Berarti emang dari anggota-anggota saya tuh belum ada seriusan, mungkin masih setengah jalan. Mungkin susah sih emang ya, mungkin makanya saya sering mengadakan kumpulan kayak jangan malas lah ya, lagian itu nanti nggak terlalu lama juga kan, cuma sejam 1 jam. Kalau dari karate ada nggak sih kak yang malas-malasan yang cuma ikut temennya kayak yang di taekwondo gitu? Makin dikit anggotanya ada nggak?
bareng sama temennya, terus nanti suatu saat dia datang cuman latihan sekali 2 kali dan seterusnya nggak pernah latihan lagi itu. Tapi tidak terlalu banyak juga, hanya 1-2 orang mungkin. Seluruh saya mah Kalau misalnya taekwondo tuh yang emang yang daftarnya dikit jadi yang latihannya dikit, atau sebenarnya daftarnya banyak cuman banyak orang yang latihannya cuman ya udah males latihan hari ini nanti aja kayak gitu. Mungkin kalau dari malas banyak sih yang malas, nggak dikit banyak. Oke, nggak dikit tapi banyak ya. Ya pokoknya yang daftar banyak, jumlah anggota saya tuh banyak sebenarnya, cuma mungkin ya mungkin dari balik lagi dari diri sendiri deh. Jadi kita tuh menangkap bagaimana ya cara kita memotivasi diri sendiri untuk serius dalam mengikuti suatu hal yang mungkin emang kita niatin dari awal. Jadi nggak cuma sekedar ingin mencoba, tapi ingin mengikuti gitu, mengikuti ya supaya harusnya ada keseriusan gitu sebelum mengikuti hal tersebut. Ya, bener ya. Sebenarnya kita harus punya keseriusan juga di diri kita karena plot twist ya guys, di sini aku beberapa kali kesindir. Apalagi bela diri kan, bela diri itu banyak Iya. jawabannya. Bener. Apalagi kita panas-panasan dan aku. Tapi di sini aku terima kasih banyak ya kak sebelumnya udah mau aku ajak buat bincang-bincang bareng di sini. Terima kasih banyak. Nah guys, itu aja yang bisa kita kasih ke kalian kali ini. Jangan lupa untuk nonton terus podcast Duci selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.